Weekend! Kangen ngeliat Gunung Batur dari dekat. Yuk gas kita nih. Pas nyampe sana, tiba-tiba ditodong biaya 25.000 per orang. Kaget. Dulu kayaknya nggak pernah seperti ini, tapi kemudian nggak berlaku lagi. Apakah ini pungli? Kita selidiki ternyata pungutan ini legal. Di dalam Perda Kabupaten Bangli nomor 5 tahun 2023 disebutkan pungutan untuk WNI 25.000 dan WNA 50.000. Banyak yang protes, tapi ya mau gimana lagi? Akhirnya cuma bisa misu-misu di media sosial. Di masa peak season, apakah 25.000 per orang itu memudahkan pengunjung mendapatkan tempat parkir yang memadai? Macetnya berkurang nggak ya? Belum lagi metode penarikan uangnya terlihat kurang meyakinkan. Tidak ada gerbang resmi, tidak ada seragam, nyegat tengah jalan. Jadinya kan masyarakat merasa agak, gimana gitu ya? Singkatnya, masyarakat mempertanyakan apa yang diterima setelah membayar retribusi itu. Padahal ya, sepanjang tahun 2024, kawasan Kintamani mencatatkan 275.887 kunjungan wisatawan mancanegara dan menghasilkan pendapatan retribusi sebesar, ayo tebak, 19 miliar rupiah. Angka ini hanya dari satu kawasan aja loh. Lalu kemana perginya 19 miliar itu? Jalan mana yang menjadi lebih mulus? Fasilitas apa yang dibangun untuk menjamin masyarakat yang setiap hari melintasi kawasan yang sama? Kesel juga. Tapi biar nggak tambah kesel, coba ketik link.id/monferna dan atau klik link di kolom caption ataupun di bio. Ada bacaan seru terkait politik dan seni dari buku terbaru saya. Kalau ada yang mau dibacakan potensi diri melalui pembacaan astrochart, ada juga di link.id/monferna. Nah, tapi makasih sih sama kejadian penarikan retribusi di Kintamani. Gara-gara kejadian ini, mau nggak mau saya memikirkan dan mengaitkan hal-hal serupa masalah penarikan retribusi yang ada di Bali. Kalau kita ngelihat lebih jauh ke dalam ekosistem pungutan di Bali, gambarannya menjadi jauh lebih kompleks dan mengkhawatirkan. Di tingkat provinsi, sejak 14 Februari 2024, setiap wisatawan mancanegara yang masuk di Bali diwajibkan membayar Rp150.000 melalui platform digital Love Bali. Dan pungutan ini berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 6 tahun 2023. Dan pada tahun 2024, dari 6,4 juta wisatawan mancanegara yang masuk ke Bali, pungutan itu akhirnya menghasilkan 318 miliar rupiah. Di tahun 2025, nilai totalnya mencapai 369 miliar rupiah. Tujuan pungutan ini sebenarnya bagus. Uang yang masuk menjadi modal untuk melindungi alam, budaya, dan meningkatkan kualitas pariwisata Bali. Tapi melihat masalah sampah, perbaikan jalan, perlindungan alam, bencana banjir, dan segala macam problematika yang terjadi di Bali, kita jadi berpikir, uang segitu banyak kok kayak nggak ada kejelasannya kalau menyangkut permasalahan-permasalahan itu. Padahal dengan uang sebanyak itu tentu akan mudah menyelesaikan berbagai masalah infrastruktur yang ada. Tapi pada saat diminta transparansi pengelolaan dananya, masyarakat tidak bisa mengakses. Kita diminta percaya bahwa nggak penyelewengan dalam penggunaan dana dari 2024 sampai 2026. Apa nggak ada ya tim audit yang mau ngecek itu ya? Lumayan gede loh tuh duitnya. Selain itu, sehari-hari kita juga kena pungutan yang sering buat kita misu-misu juga. Apa itu? Iya, parkir. Jujur deh, siapa yang suka nggak jadi ke minimarket kalau ada tukang parkirnya? Terus kalau kita ngedumel di sosmed, ada yang bilang, 2.000 nggak akan membuatmu miskin. Memang sih ya. Tapi yang buat nggak enak hati bukan masalah uangnya. Seringnya pungutan parkir diambil di tempat yang jelas-jelas ada tulisan parkir gratis. Kadang ketika bayar parkir nggak dikasih karcis parkir. Dulu saya pernah ngejar petugas parkir karena begitu ngebayar, dia langsung mau pergi aja. Diseberangin nggak. Kasih karcis parkir juga nggak. Belum lagi waktu helm hilang, spion hilang, sampai motor hilang. Pertanggungjawabannya nggak ada. Kalau gitu apa fungsinya bayar parkir kalau nggak dijaga kendaraan dan perintilannya? Dan nggak dipungkiri, kalau di masyarakat sendiri, penarikan retribusi ini membuat beberapa tempat usaha dan tempat-tempat tertentu itu jadi sepi. Lah loh, kalau gitu kan malah merugikan kan ya? Rp2.000 tidak membuatmu miskin, tapi dengan modal retribusi parkir itu, kota kita yang tercinta ini per Juni 2025 bisa mengumpulkan 15,7 miliar. Wow, luar biasa ya. Jadi kalau ada yang nanya, apa yang sudah kamu berikan untuk negara? Bilang dua hal ini. Saya sudah bayar pajak, saya rajin bayar parkir. Permasalahan ketidaktransparanan retribusi dan merasa beban saat membayarnya ini sebenarnya juga tercermin pada konsep hegemoni yang diberikan oleh Antonio Gramsci.
Retribusi, selain sebagai mekanisme fiskal, ini juga merupakan alat legitimasi kekuasaan. Negara menggunakan kapasitas memungut sebagai tanda bahwa dia hadir, bahwa dia berkuasa. Namun ketika kapasitas memungut tidak diimbangi dengan kapasitas memberikan, yang terjadi adalah apa yang Gramsci sebut sebagai krisis hegemoni. Momen ketika masyarakat mulai mempertanyakan kesahihan kekuasaan itu sendiri. Kapan masyarakat menjadi ragu dan mempertanyakan hal-hal itu? Saat masyarakat menemukan berbagai jalan berlubang, fasilitas umum yang nggak kunjung diperbaiki, bencana alam karena sistem tata kota yang amburadul, pengolahan sampah yang memaksa dikembalikan ke masyarakatnya, yang kalau nggak diurus nanti nggak dikasih dana desa dan lain-lain misalkan. Kalau semisal nggak punya uang untuk ngurus semua itu, ya kita maklum lah ya. Tapi kan kita sudah tahu bahwa retribusi untuk di kawasan Bali per tahunnya saja bisa mencapai angka miliaran. Hal-hal sederhana yang langsung bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, ini kalau nggak langsung diperbaiki dan nggak sebanding dengan besarnya retribusi yang dikumpulkan, itu akan membuat masyarakat menjadi ragu dan bahkan mempertanyakan saat dirinya ditarik retribusi seperti yang terjadi di Kintamani. Fenomena ini juga bisa dibaca sebagai cara kerja negara dalam mengambil sumber daya, apa yang dalam kajian ekonomi politik disebut sebagai ekstraksi. Pemerintah mengambil dari masyarakat melalui retribusi, itu wajar. Tapi dalam sistem yang sehat selalu ada pengembalian dalam bentuk pelayanan publik. Masalahnya, di Bali sekarang bukan pada pengambilannya, tetapi pada pengembaliannya yang tidak terasa. Orang membayar tapi tidak tahu kemana uang itu pergi, dan tidak melihat bentuk nyatanya. Masyarakat tahu mereka membayar, tapi tidak pernah benar-benar tahu kemana uang itu digunakan. Informasi mungkin ada di dokumen anggaran, tapi biasanya nggak bisa dipahami dalam bentuk yang sederhana. Akhirnya lama-lama ini menjadi kondisi yang dinormalisasi. Ngerasa kesel nggak? Boleh. Tapi boleh nggak kita kasih saran? Siapa tahu bisa diperbaiki kan ya? Yuk kita coba analisa 3 hal yang paling mendasar. Pertama, transparansi. Transparansi uang itu kan sangat sulit diakses ya. Contohnya berapa yang terkumpul dari retribusi di Kintamani. Berapa yang dipakai untuk perbaiki jalan, berapa yang masuk ke program kebudayaan, berapa yang tersisa. Berapa uang yang masuk dari retribusi WNA yang 150 ribuan itu? Untuk apa aja uang itu? Apakah sudah ada perlindungan alam? Apakah ada perlindungan budaya dan wisata Bali dari sana? Kinilah waktunya untuk membuka transparansi seluas-luasnya. Karena kalau semua dibuka secara jujur dan peruntukannya untuk masyarakat, yakin dah, nggak ada omongan males bayar retribusi. Yang kedua, sebaiknya ada mekanisme pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat sipil, bukan hanya audit internal pemerintah. Supaya apa? Ya, supaya adil. Beberapa negara sudah menerapkan sistem ini. Kita kapan? Dan lapisan ketiga yang paling mendasar adalah mengubah cara pemerintah daerah memandang masyarakatnya. Negara sebaiknya tidak melihat masyarakat bukan sebagai objek pungutan. Nggak cuma retribusi ya, tapi apa aja. Perlu diingatkan bahwa masyarakat Indonesia adalah pemilik sah dari setiap rupiah yang terkumpul atas nama daerah. Pejabat bisa mengelola, tapi nggak ada satupun pejabat yang berhak atas hak yang dimiliki masyarakat dari setiap rupiah yang diberikan pada negara. Di negara demokrasi ini, masyarakat adalah tuannya, kita adalah bosnya. Hah? Kok bisa kita jadi bosnya? Bukannya kita cuma remah-remah debu aja? Nah, kalau penasaran, silakan teman-teman miliki buku Dekonstruksi Budaya Politik Indonesia di link.id/Monverna. Harganya nggak mahal dan mari kita mengerti dunia perpolitikan negara kita bersama. Nah, balik ke Bali. Di Bali hari ini, ruang-ruang wisata perlahan berubah menjadi komoditas. Segala celah dianggap layak untuk menarik retribusi atas nama aturan. Orang harus membayar untuk masuk, untuk parkir, untuk menikmati. Tapi yang aneh, ketika ruang itu sudah dijual, kualitasnya tidak ikut naik. Yang dibayar itu cuma akses, bukan pengalaman. Bali sudah lama menjual dirinya sebagai pulau yang dijaga bersama. Keindahan alamnya, kedalaman budayanya, keramahannya, semua itu bukan produk pemerintah daerah, melainkan produk masyarakat yang telah merawatnya turun-temurun. Bila logika ini dibalik, maka masyarakat bukan pihak yang seharusnya terus dipungut tanpa penjelasan. Mereka adalah pihak yang seharusnya menjadi penerima manfaat pertama dari setiap rupiah yang terkumpul atas nama-nama mereka. Selama jembatan antara pungutan dan manfaat itu belum dibangun dengan kejujuran dan transparansi, maka video viral jalan berlubang berikutnya tinggal nunggu waktu. Dan itu nggak akan bisa diselesaikan dengan video call antara gubernur dan bupatinya di ruangan dingin yang bahkan nggak tersentuh oleh masyarakat sipil.
Apakah teman-teman memiliki persepsi dan komentar yang berbeda? Silakan ramaikan kolom komentar di bawah. Saya Bligong Yuda, dan inilah sesi Tukar Pikiran.